Lagi-lagi terjadi di transportasi umum. Dua pria ditangkap polisi karena kedapatan melecehkan penumpang bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balikota. Motif dibalik aksi tak pantas ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Ya, tonton nih. Di Transjakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta Koridor 1A jurusan Pantai Maju Balikota mendadak geger usai dua penumpang pria berinisial H dan F kedapatan berbuat asusila. Keduanya terpergok bermasturbasi di tengah-tengah kepadatan penumpang. Oleh petugas keamanan bus Transjakarta, keduanya pun diturunkan secara paksa di halte Kota Tua lalu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang penumpang perempuan bus Transjakarta juga membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Petugas kepolisian terus menggali keterangan kedua pelaku terkait motif mereka melakukan tindakan asusila di muka umum. Kedua pelaku tak mengelak dan mengaku baru satu kali melakukan tindakan tersebut. Didapati ya atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual ya, yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka akan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 11 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saruang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Ya pemirsa, hingga sampai saat ini tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saruang, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Penemuan jenazah korban menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 2 hari di medan ekstrim perbatasan Maros Pangkep. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuju jalur darat menuju posko Tompo Bulu. Dari jauh saja. Hari ini ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan 1 korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tompo Bulu ini. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tompo Bulu ini. Selain itu, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan badan dan ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak
Serpihan badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saruang, Kabupaten Pangkep. Lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saruang, tepatnya di Desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut yang cukup tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 WIT. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang. Sementara itu sejumlah warga di Kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sempat mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah pabrik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara yang cukup keras. Mati, ya. Itu suara yang tadi ya, Bu? Ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana, Bu? Tidak, Bu. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam turunnya. Saya tidak tahu, saya ngajak ke apa itu karena tidak pernah kita dengar Saat ini sedang mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ERT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ERT-nya ikut hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ERT-nya rusak, bahkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Kalau memang masih bingung ya tolong tanyakan kepada yang paham. SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Sarung, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saruang, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini pencarian akan dibagi ke 2 jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saruang. Warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga.
Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga sampai saat ini banjir masih merendam kawasan Rawa Indah, Pegangsaan, Jakarta Utara. Namun anak-anak justru menikmati dengan bermain air. Berikut laporan Indira Utomo bersama juru kamera Ahmad Putra. Ya pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam memang mengakibatkan banjir semakin meluas di beberapa titik. Salah satunya di kawasan Jakarta Utara, yakni perumahan Rawa Indah. Di sekitar saya bisa dilihat memang perumahan warga ini mulai terendam banjir karena air semakin tinggi sejak malam, dan bisa dilihat di sini anak-anak ikut berenang untuk mengaliri air ke dalam gang perumahan. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu warga ataupun pemilik rumah di Rawa Indah, yakni Ibu Rini. Selamat pagi Ibu Rini. Selamat pagi Mbak. Ya, Ibu bisa diceritakan sedikit bagaimana kondisi perumahan Rawa Indah sejak malam tadi? Kondisi perumahan Rawa Indah, bukan perumahan ya Mbak, Kampung Rawa Indah itu terendam banjir mulai kemarin subuh. Jadi ceritanya itu hujannya itu dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi itu nggak berhenti-berhenti. Nah, mulai masuk ke rumah warga itu dari jam 3 subuh, seperti itu. Kemudian untuk ketinggian airnya Bu bisa dijelaskan sedikit? Ketinggian airnya di Kampung Rawa Indah ini bervariasi ya Mbak, karena rumah warga itu kan nggak sama semua, ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti itu. Dan apakah ada bantuan dari pemerintah setempat Bu? Kalau bantuan dari pemerintah itu mungkin makan ya dikasih terus ya Mbak. Jadi makannya itu untuk yang ngungsi-ngungsi aja gitu loh. Untuk Ibu sendiri sekarang apakah mengungsi juga atau tinggal di rumah lantai 2 Bu? Aku alhamdulillah tidak mengungsi karena aku ada lantai rumah 2 ya. Rumah 2 lantai, iya. Terima kasih Bu. Ya, tadi merupakan salah satu bincang kami dengan warga yang memiliki rumah di kawasan Rawa Indah. Dan memang bantuan dari pemerintah setempat ini belum ada. Namun bantuan hanya diberikan kepada warga yang mengungsi, yakni berupa nasi kotak tadi. Dan ketinggian airnya pun bervariasi, semakin kita menuju ke dalam memang air semakin tinggi. Warga setempat juga mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah karena memang mereka ini sulit untuk mengakses keluar masuk dari gang ini. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Banjir tak kunjung surut, niat kepelaminan tetap berlanjut. Pasangan pengantin warga Kapuk Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat rela menerobos banjir menuju lokasi resepsi pernikahan. Sang suami bahkan menggendong istrinya demi sampai ke kursi pengantin. Meski harus menggendong sang istri menerobos banjir, mempelai pria di Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat ini tak surut membawa istri tercintanya ke lokasi resepsi pernikahan. Meski harus menggulung celana jasnya, sang suami memastikan istrinya yang sudah rapi berkebaya pengantin tidak basah terkena banjir setinggi 20 cm. Video ini pun viral dan membuat banyak warganet tersentuh. Meski panggung pelaminan terendam banjir, resepsi pernikahan tetap digelar dalam suasana sukacita. Padahal sebelumnya sang mempelai wanita sempat putus asa dan ingin membatalkan resepsi pernikahan. Sempat putus asa juga. Saya pas pagi saya membatalin ya acara saya sampai saya melihat banjir. Saya takutnya orang-orang nggak pada datang. Saya putus asa di situ. Kawasan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat merupakan satu dari puluhan titik banjir di DKI Jakarta sepanjang akhir pekan kemarin. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.